Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bermajelis di tempat yang mulia ini, ya, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sakniki bulan apa? Zulqa'dah. Mantun Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka di dalamnya ada hari yang sangat agung, ya, di antaranya hari Arafah. Dan ada hari raya kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Adha. Kalau hari Arafah tanggal pinten? Tanggal 9. Kalau Idul Adha tanggal pinten? Tanggal 11. Nah, karena tidak lama lagi insya Allah, ya, sekitar 1 bulanan kita akan menemui hari ini insya Allah kalau diberi oleh Allah umur. Maka kita perlu mempersiapkan dalam hal ilmu tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata cara melaksanakan ibadah di waktu tersebut. Salah satunya adalah ibadah kurban. Jadi berkurban itu bukan sekedar makan-makan. Berkurban itu bukan sekedar ake-akean, apa ake-akean itu? Banyak-banyakan isi kulkas. Tapi berkurban adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau untuk Rabbmu. Rabb niku napa? Rabb niku yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memiliki seluruh alam semesta ini. Sinten niku? Allah Subhanahu wa taala. Maka dirikanlah salat untuk Allah, wanhar, dan berkurbanlah.
sembelihlah hewan kurban. Maka kita diperintahkan untuk sholat, ya, terkhusus sholat Idul Adha. Kemudian diperintahkan untuk menyembelih sembelihan. Yang namanya sholat adalah ibadah, dan begitu pula menyembelih hewan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Jadi kan sembelihan itu macam-macam. Ada orang nyembelih sekedar untuk makan. Ya. Ada orang menyembelih untuk mengagungkan. Dan apabila seseorang nyembelih hewan dalam rangka mengagungkan, maka penyembelihan seperti ini bernilai ibadah, dan yang namanya ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, besok yang dilakukan tanggal 10 Ngorok niku nggih, itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Mengagungkan Sang Pencipta yang telah memberikan kepada kita banyak rezeki, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyembelih dalam rangka mengagungkan seperti ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, dan kalau ditujukan kepada selain Allah, maka jatuhnya ke dalam kesyirikan. Syirik orangnya disebut dengan musyrik. Kok bisa? Ya karena beribadah kepada selain Allah. Ibadah apa? Yang menyembelih tadi. Ya, contoh. Ya. Semoga sini tidak ada nih. Ada orang nyembelih ayam. Ya. Dalam rangka agar aman masuk rumah, dia meyakini rumahnya ada penunggu. Biar aman, disembelihkan ayam. Untuk membuat penunggu rumah ridho. Nah, penunggu di sini bukan satpam maksudnya, mboten. Ya, tapi dia meyakini ada barang halus. Maka dia agungkan yang dia anggap agung tersebut, pakai nyembelih ayam, ini adalah bentuk peribadatan. Maka hukumnya apa? Syirik. Nah, beda lagi kalau ada tamu jenengan sembelihkan ayam, bismillah, sembelih disuguhkan, nah tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka mengagungkan, jatuhnya ke dalam kesyirikan, tidak boleh. Atau sebagian orang mau bikin jembatan, bikin bangunan yang besar, dipondasi dengan kepala sapi atau kepala kebo. Jadi nyembelih ini untuk mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Ini perbuatan syirik, dan hewannya tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena menjadi bangkai. Hukumnya hukum bangkai dan tidak boleh dimakan. Ya, karena kepingin selamat. Bukannya berdoa kepada Allah, malah nyembelih kebo, dibuat pondasi. Kemudian sisa badannya kan masih banyak. Apakah boleh dimakan? Tidak boleh. Sesuatu yang disembelih untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala bangkai. Meskipun sapinya harga pinten? Sapi niku. Pinten sing ada sapi kathah? Kali doso nggih. Niku sing alit nggih. Ya, sageng. Nek sing luwemu niku. Nah, jadi ada yang pernah cerita, suatu pondok mendapatkan hadiah berupa daging sapi atau daging kebo gitu ya. Tapi tanpa kepala. Waduh, ternyata buat sajen. Akhirnya enggak jadi nyate, enggak jadi dimakan, malah dikubur. Nambah-nambah pekerjaan. Kenapa? Karena kalau dibuat sajen seperti itu, maka
tidak halal dimakan. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ketika nyembelih harus nyebut nama Allah. Bismillah sebelih. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat nanti tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, kita sedang ibadah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diingat. Ya, kita sedang beribadah. Ya. Dan berkurban pada hari raya Idul Adha dan termasuk 3 hari setelahnya, yaitu pada hari Tasyrik, itu senantiasa dilakukan setiap tahun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat akan hukum menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan setiap tahun bagi yang mampu. Dan yang lain mengatakan wajib. Kenapa kok wajib bagi yang mampu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, diberi harta yang luas oleh Allah, tapi tidak mau berkorban, tidak mau nyembelih korban, maka jangan dekat-dekat musolah kami. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, kalau kita diusir sama Nabi dari masjid, sedih apa mboten? Ya sedih. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bagi yang mampu hukum berkorban adalah wajib, dan mampu untuk tiap-tiap ibadah itu standarnya beda-beda. Gitu nggih? Enggak sama. Standar kemampuan zakat dan tidak, nah itu ada standarnya sendiri. Standar orang mampu haji dan umrah itu ada standar kemampuan sendiri. Dan kalau untuk korban juga sama, ada standarisasinya sendiri. Kalau zakat, selama orang itu punya harta lebih dari nisab atau mencapai nisab, sudah berlalu 1 haul, maka dia wajib bayar zakat, termasuk mampu. Ya, kira-kira kalau zakat mal pinten? Sekitar 80-an gram lebih. Ya, kira-kira 80 juta lah ya. Maka sudah wajib bayar zakat mal. Kalau kemampuan haji dan umrah pinten? Pinten? Kalau zaman kita sekarang macam-macam nggih. Nah, ada yang 25 juta umrah, ada yang enggak bayar. Kenapa enggak bayar? Omahe parek Mekah, tinggal jalan kaki. Beda-beda, tergantung orangnya masing-masing. Tapi untuk berkorban, yang penting dia punya uang lebih dari nafkah yang wajib dia salurkan, maka kalau sisanya itu cukup untuk beli hewan kurban, maka sudah dianggap mampu. Panjenengan kalau punya uang 60 juta, gitu ya, belum wajib zakat mal. Ya. Kalau 1 gramnya 1 juta loh ya. Tapi kalau sudah punya 100 juta, wah wajib zakat mal, sudah melebihi. Tapi untuk korban bisa jadi orang cuma punya 25 juta sudah wajib
atau sudah disyariatkan berkorban atau wajib menurut sebagian ulama. Kenapa? Mungkin dia masih joko, nggak nanggung istri, nggak nanggung anak, nah gitu ya. Uangnya ada, nggak kepakai, maka bisa jadi dia berkorban di waktu itu. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan ibadah ini setiap tahunnya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya dohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabsyaini amlahaini. Kata sahabat Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing jantan yang berwarna amlah. Amlah niku putih campur ireng. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Kemudian aku, kata sahabat Anas, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan atau meletakkan kakinya di atas leher keduanya, yusammi wa yukabbir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasmiyah, kemudian membaca takbir. Fazabahahuma biyadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya sendiri dengan tangan beliau sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang berkorban di satu waktu lebih dari 1 hewan. Enggak harus 1 nih, 2 boleh. Di sini Rasulullah nyembelih 2. Dan ketika haji Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor berkorban. Hadiyu 100 ekor onta, 100 ekor onta. Maka yang namanya ibadah korban itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Nah, kalau panjenengan diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo setiap tahun korban. Tahun ini korban kambing 5, monggo. Tahun depan sapi 10, monggo. Tahun depan tambah banyak rezekinya, sapi 100, monggo. Nah, maka tidak seperti pemahaman sebagian orang yang berkorbannya itu seperti akikoh, seumur hidup sekali. Nah, enggak seperti itu. Kalau yang namanya akikoh ini kenapa Pak? Sembelihan kangge napa? Kangge untuk anak yang dilahirkan itu ya. Ini kewajiban orang tua. Maka kalau sudah diakikoh sudah nggak perlu diulang. Habis akikoh lagi enggak. 1 orang sekali. Tapi ibadah kurban itu ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Sebagian orang menganggap seperti itu. Tahun ini Bapak tahun depan Ibu tahun depan lagi Mbok tahun depan lagi anak-anak begitu semuanya sudah disembelihkan satu-satu, kemudian tahun depan enggak korban lagi, ya enggak seperti itu. Loh, kenapa Pak kok enggak korban lagi? Wis mari kabeh jangkep. Nah, akhirnya enggak korban, padahal hartanya banyak searat-arat. Nah, itu nih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini disebutkan bahwasanya beliau menyembelih 2 kambing ini dengan cara zabaha yazbahu zabhan. Jadi untuk penyembelihan hewan itu ada 3 cara.
ada zabhun, ada nahrun, dan ada aqrun. Adapun nahrun itu adalah tata cara penyembelihan onta. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu, dan naharlah, sembelihlah hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah nahar itu cara nyembelih onta disembelih dengan cara berdiri. Onta diberdirikan, salah satu kaki depannya diikat, kemudian ditusuk di bagian leher sini. Bagian kalung, leher yang bawah. Jadi memang seperti itu cara nyembelih onta. Adapun az-zabhu itu cara menyembelih kambing dan sapi. Kalau praktek Rasulullah SAW dalam hadis ini ya kira-kira menghadap kiblat gitu ya. Kemudian kambing taruh depan, kepalanya sebelah kiri. Nah, kemudian ditarik. Seret. Berarti yang kiri sebelah bawah, yang lambung kanan sebelah atas kambingnya maksudnya. Kemudian kakinya diletakkan di leher kambing. Dan ahlul ilmi mengatakan meletakkan kaki di atas leher kambing ini adalah bentuk kasih sayang kepada hewan, bukan nyiksa, tidak. Bukan menyakiti. Tapi biar kambingnya ini mungkin merasa lebih nyaman. Mungkin biar enggak obah-obah. Maka ditaruh kaki situ enggak apa-apa. Beda kalau orang diinjak lehernya enggak boleh. Nah, kalau ini dalam sini apa yang diinjak? Kambing, beda lagi. Kan kambing kan lehernya itu tipis panjang gitu ya. Agak panjang gitu ya. Nah itu. Ya, begitulah kambing ya. Nah, di situ boleh ditekan. Kemudian Rasulullah SAW nyembelih. Jadi disembelih dengan cara tidur itu adalah cara nyembelih sapi dan kambing. Kalau dibalik, apakah boleh? Boleh, sah, nggak masalah. Nah, tapi mungkin kurang afdol. Sapi kambing disembelih berdiri, onta disembelih tidur, boleh nggak masalah. Cuma mungkin kurang afdol. Tapi yang penting ketika menyembelih baca bismillah. Kalau di hari raya Idul Adha tambah Allahu Akbar, kemudian 4 saluran yang ada di leher hewan kurban terputus. Jadi di leher itu ada berapa saluran? 4 ya, ada kerongkongan, ada tenggorokan, dan ada 2 saluran darah. Ada saluran makan, ada saluran nafas, ada saluran darah itu ya. Nah itu diusahakan seluruhnya putus, tapi jangan sampai putus del. Kayak gorok napa niku. Saking semangatin ndase podo lah, jangan. Cukup 4 tadi yang terputus. Nggih. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan akar dilukai. Kalau nahar dan zabah itu untuk hewan yang dikuasai, tapi kalau ada hewan yang tidak dikuasai, misalkan burung yang sedang terbang tembak, bismillah tembak. Kalau matinya karena tembak, bukan karena yang lain, boleh. Ada hewan lari, tombak, terjauh, bismillah, tombak. Juga termasuk hewan kurban nek ucul. Ucul niku napa? Lari lepas, mungkin hewannya stres gitu ya. Nah, karena penanganannya kurang profesional mungkin, atau mungkin dia lihat kawannya disembelih, dia stres mungkin, kan seharusnya nggak boleh lihat. Gitu ya. Akhirnya sapinya stres, ngamuk, ya berontak ucul, dikejar orang sak masjid, gak ngenek Pak. Gimana nyembelihnya ini?
Begitu lari ada sumur, langsung masuk sumur. Kepalanya masuk sumur, kakinya di atas. Diambil nggak bisa. Kalau dibiarkan lama-kelamaan mati karena kehabisan udara. Mumpung masih hidup, maka pakai aker dilukai di tempat yang cepat mati. Bismillah langsung. Loh, apakah nggak harus sembelih? Ya, asalnya harus disembelih. Tapi karena sudah tidak dikuasai, ya maka bisa pakai cara berburu tadi. Ya. Kalau berburu kan pegang panah, ada rusa dari jauh. Nggak mungkin rusanya dipanggil, rusa sini, tak sembelih dulu ya. Enggak, tapi dari jauh. Bismillah, panah. Begitu kena, bagian mematikan, didatangi kok sudah mati, belum sempat disembelih. Apakah halal? Halal. Ya. Dan kemudian dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dengan kedua tangan beliau sendiri. Memang boleh diwakilkan, tapi yang paling afdal disembelih sendiri. Jadi dari rangkaian ibadah kurban yang paling afdal itu nyembelihnya, mengalirkan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa disembelih sendiri sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyembelih sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa 100 ekor unta, ya, hadiyu gitu ya. Maka 60 lebih disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Pak. Ya, bayangkan beliau nyembelih 60 sekian. Nah, kalau kita nyembelih sapi satu saja sudah capek ya, 5 sudah capek, 10 apalagi. Ini Rasulullah SAW nyembelih unta ya, 100 ekor unta, 60 sekian disembelih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sisanya diserahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lah kalau kita korbannya cuma 1 ya, maka lebih baik disembelih sendiri. Oh, gak wani. Itu latihan gitu ya. Nah, pertama latihan nyeblek cecek, blek. Tambah wani latihan nyembelih doro kata teng niku nggih. Kalau sudah berani latihan nyembelih ayam, nanti latihan nyembelih kambing gitu nggih. Nah, karena menyembelihnya ini ibadah. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang megang kambing gitu ya, kambingnya ini sakit atau ada tanda-tanda mau meninggal. Kalau dibiarkan saja sekian waktu, mungkin sekian hari, dia akan mati karena penyakitnya. Kalau mati karena sakit ya, atau bukan karena disembelih, maka haram dimakan. Kenapa? Hukumnya bangkai. Maka wanita tadi langsung ambil batu, mungkin dikepruk ya, kan nanti kan ada bagian yang lincip. Langsung kambingnya disembelih. Perempuan itu, ternyata perempuan nyembelih sendiri bisa dan halal sah sembelihannya. Nah, kalau panjenengan laki-laki, ya kalau bisa sembelih sendiri. Nah, ngoten nggih. Dan ketika menyembelih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kalau dalam hadis ini yusammi wa yukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasmiyah bismillah titik. Ya. Bismillah kemudian Allahu akbar sembelih. Itu ketika menyembelih hewan kurban. Apakah boleh diwakilkan? Boleh. Ya, kalau memang saking nggak bisanya siapa maneh daripada nggak korban. Tapi ingat, cari wakil atau jagal sing salat.
tidak boleh diserahkan kepada orang kafir dan tidak boleh diwakilkan kepada yang KTP tok muslim tapi nggak pernah sholat. Kalau seseorang nggak pernah sholat sama sekali, maka dia bukan muslim. Kalau nyembelih, maka sembelihannya tidak halal bangkai. Gitu ya. Jadi sembelihan yang halal kan dua, sembelihan muslim dan sembelihan ahli kitab. Tapi kalau orang KTP-nya muslim, sudah pasti dia belum ahli kitab ya. Bisa hampir dipastikan bukan ahli kitab dan bukan muslim juga. Kenapa? Nggak pernah sholat belas ya. Wuduhnya gak ngerti, junub gak ngerti. Nah, maka jangan diserahkan kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena sembelihannya bahkan tidak sah atau bahkan tidak sah. Ya. Atau panjenengan ajari Pak, ayo sholat Pak. Enggak tak booking Pak nanti hari raya Idul Adha sampean nyembelih di sini. Atau kalau nggak ada orang lain dengan keterbatasan tenaga, panjenengan sembelih sendiri, nanti yang neteli bareng-bareng tidak mengapa. Yang penting ketika mengalirkan darah pertama kali itu harus seorang muslim. Untuk apa? Untuk udhiyah, untuk sembelihan hewan kurban. Oke, lanjut. Nah, kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban ini perlu untuk diperhatikan karena kalau tidak tepat maka bisa jadi kurbannya tidak sah dan harus mengulangi lagi. Nah, jadi sebelum berkorban sinau baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh maksudnya gimana ngulangi? Yang ngulangi nyembelih lagi. Loh kan kambingnya sudah disembelih. Iya, maksudnya datangkan kambing baru. Sudah niat, ya. Kemudian kambingnya sudah ada, disembelih ternyata waktunya keliru, belum waktunya nyembelih kok nyembelih. Maka nggak sah sebagai hewan kurban. Meskipun sah sebagai sembelihan boleh dimakan. Nah, tapi ada sahabat yang seperti ini, maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk nyembelih lagi. Ya. Dalilnya dalam Sahih Abu Dawud dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, beliau mengatakan, "Dhaha khalun li yuqalu lahu Abu Burdata." Pamanku berkorban. Yang mana beliau itu dipanggil dengan Abu Burdah. Qabla sholati, sebelum sholat Aid. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kambingmu adalah kambing sembelihan biasa. Tidak bernilai hewan kurban. Memang boleh dimakan karena penyembelihannya sesuai, tetapi waktunya enggak sesuai, maka bukan hewan kurban tetapi sembelihan biasa. Faqala ya Rasulullah, inna indi dajinan jat'atan minal ma'zi. Wahai Rasulullah, kata Abu Burdah, aku tidak mempunyai kambing yang lain kecuali kambing ya, semacam kambing Jawa yang belum 1 tahun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izbahha wala tasluhu li ghairika. Ya boleh itu kamu sembelih, tapi ini khusus kamu. Kalau yang lain nggak boleh, harus umur yang sudah mencukupi. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hewan kurban itu ada kriterianya, ada persyaratannya. Dan persyaratan
hewan kurban itu lebih ketat daripada persyaratan hewan sembelihan biasa. Kalau nyembelih hewan biasa, bukan korban gitu ya, bersyarat atau bukan? Bersyarat. Misalnya harus hewan yang halal dimakan, nggak boleh nyembelih kucing, nah, gimana? Nggak boleh, ya. Kemudian yang nyembelih Muslim, kemudian tidak boleh untuk mengagungkan selain Allah, nanti jatuhnya kesyirikan dan hewannya haram dimakan. Jadi sembelihan biasa saja bersyarat. Maka penyembelihan hewan kurban syaratnya tambah banyak. Oke. Ada persyaratan terkait jenis hewan tertentu. Masa korban doro pancen enak, cuma bukan hewan korban gitu ya. Korban kelinci ya. Ada persyaratan terkait umurnya. Ya. Kalau ada cempe umur 3 bulan digorok halal apa mboten? Halal. Tapi enggak sah sebagai hewan kurban. Kenapa? Ada syarat umurnya. Ada persyaratan terkait kepemilikan hewan atau pengadaan hewan. Ya. Kambing 1 orang atau 1 keluarga. Ya, sapi untuk 7, unta juga untuk 7 orang. Bukan 1 kambing untuk orang 1 RT. Mboten. Ada persyaratan terkait juga fisik hewan. Nggak boleh yang seperti ini cacat, ini nggak boleh. Dan ada persyaratan terkait waktu. Itu yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kalau kita nyembelih hewan bukan untuk berkorban, kapanpun silahkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dosa. Nah, tanggal 40 kalau ada monggo, kalau ada tanggal 40 nggak apa-apa. Tapi hewan kurban itu terbatas pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dan itu pun mulainya setelah sholat Idul Adha. Nah, sahabat tadi terlalu semangat. Beliau maksudnya baik, gitu ya. Ingin nyembelih hewannya biar nanti Rasulullah cepat makan, tapi belum waktunya. Nah, maka nggak sah. Jadi sahabat saja nggak boleh, ibadah sendiri nggak boleh. Harus ikut aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Yang ganti. Jadi waktu menyembelih hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha, kemudian tanggal 13 sebelum maghrib. Karena kalau setelah maghrib, tanggal 13 setelah maghrib, itu sudah tanggal 14. Nah, maka sahabat tadi apa? Ganti. Kata Rasulullah SAW, syatuka syatulah min, sembelihanmu atau kambing sembelihanmu adalah sembelihan biasa. Wahai Rasulullah, mboten-mboten malih wahai Rasulullah. Ada kambing tapi belum 1 tahun. Nah, pengecualian khusus bagi sahabat ini ya sudah nggak apa-apa yang tadi itu, tapi yang lain nggak boleh, harus cukup umur. Jadi untuk untuk hewan kurban itu ada syarat tambahannya, syarat umur, gitu ya. Kalau kita mau makan, ya ada hewan umur 3 bulan, cempe. Nah, dagingnya niki gembuk niki enak nih. Nggih, lho ngoten nggih. Nggih. Cempe umur 3 bulan enak napa mboten? Atau bahkan belum umur bulan, masih dalam kandungan janin mboknya. Ada kambing betina bunting disembelih. Begitu dibeteti, loh ada anaknya 3.
Anaknya diapakan? Dibuang apa taruh tempat sampah? Halal dimakan. Pokoknya sembelihan mboknya disebelah itu sekaligus sembelihan untuk yang di dalam perut ibunya. Halal. Kalau tanya hukumnya apa? Hukumnya halal. Dan tidak masalah hewan yang dijadikan hewan kurban itu jantan atau betina, mboten masalah. Dereng. Kelima. Jadi ada syarat umur, ada syarat waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau syarat jenis, maksudnya betina atau jantan, enggak apa-apa. Ya. Dalam hadis disebutkan, anil gulami syatani wa alal jariyati syatun wala yadurrukum zukranan kunna am inasa. Ini hadis terkait akikoh. Akikoh dan hewan kurban itu banyak syarat yang sama. Tapi kalau waktu nggak sama. Kalau akikoh anak laki-laki berapa kambing? 2. Kalau anak perempuan berapa kambing? 1. Tidak berbahaya, tidak bermadorot bagi kalian kalau yang disembelih jadikan akikoh itu baik kambing jantan maupun betina. Meskipun sebagian orang menganggap harus jantan, padahal tidak. Jadi kalau panjenengan jadi panitia kurban, ada orang setor kambing betina, terima apa mboten? Terima. Sapi betina, terima, nggak masalah. Asalkan syaratnya mencukupi. Nggih, monggo kalau azan. Barakallahu fiik. Nggih. 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 Jadi dalam hadis itu ada pembatasan. Kambing untuk satu keluarga, untuk dirinya dan keluarganya. Kalau sapi untuk 7 orang. Dan kalau onta untuk 7 orang. Gitu nggih. Nanti dilanjut setelah azan awal nggih. Nggih. Monggo. Nggih, dilanjutkan. Jadi kalau ada seseorang yang patungan kambing padahal 1 itu sudah maksimal. Maka kalau semasa sembelihannya sah boleh dimakan, tetapi tidak bernilai hewan kurban. Nah, jadi memang ada batasan kepemilikan. Untuk kambing 1, untuk sapi maksimal 7, 6 boleh, 5 boleh. 1 sapi diijeni juga boleh, ya. 1 orang sapi 1 boleh. Begitu pula dengan onta, boleh 7, boleh 6, boleh 5, 1 juga tidak mengapa. Tapi kalau lebih, 1 sekolah, 1 sapi, sudah melebihi kuota, maka tidak bernilai hewan kurban. Ada lagi, monggo.
Nggih. Nggih. Itu tadi termasuk rangkaian ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal asyru al-awwalu fa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a." Apabila sudah masuk 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, berarti masuk malam 1, maghrib itu sudah masuk. Dan dia sudah niat, sudah azam mau berkorban, maka ketika itu janganlah dia memotong kuku, juga termasuk kulit yang nyeriwil-nyeriwil itu dibiarkan saja. Nah, itu tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka panjenengan kalau sudah ada niat berkorban sebelum tanggal 1 ya sudah potongi. Nah, dipotong biar nanti kalau sudah masuk tanggal 1, nah, akhirnya kelupaan, nunggu 10 hari tambah panjang gitu ya. Dan sudah boleh untuk dipotong kembali, dicukur kembali kumisnya misalkan, rambutnya misalkan. Ya, kalau jenggot nggak boleh nggih. Nah, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau hewannya sudah disembelih, lah baru bisa potong kuku kembali, bisa potong kumis kembali. Nah, kalau hewannya dekat enak, tinggal lihat, cek, tanya, sudah disembelih belum? Oh sudah, potong kuku. Tapi kalau korbannya jauh, nah misalkan ada daerah pelosok begitu membutuhkan, nggak ada orang korban, panjenengan kirim ke sana. Misalkan saja, nah, gitu ya. Tapi nggak harus seperti itu. Nah, kalau bisa, kalau nggak ada keperluan di tempatnya sendiri. Tapi kalau panjenengan di tempat jauh, karena suatu kemaslahatan umum, maka panjenengan tanya sama panitianya, kambing saya sudah disembelih belum? Oh belum Pak, besok. Tanggal 11, ya sudah, tunggu tanggal 11. Telepon lagi, sudah sembelih atau belum? Mundur Pak, tanggal 12, ya udah, besok lagi. 12, sih Pak lagi ngilang. Tanggal 13 baru dipotong, baru boleh potong kuku, potong rambut tadi. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada lagi. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keselamatan dan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.